Shalom teman-teman dan yang menonton video ini, baik yang teman maupun bukan teman. Kalau bukan teman, mari berteman. Di video kali ini, saya akan membahas sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi, Sigmund Freud dan teori psikoanalisisnya. Sebelum masuk dalam materi kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Bendalina Marlena Elsa Baik. Sebelum kita masuk dalam teori Sigmund Freud, yuk kita perkenalan dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Pribo, Moravia. Wafat pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan profesi dari Sigmund Freud adalah dokter saraf. Sigmund Freud adalah seorang psikiater yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, id, kedua ego, dan ketiga superego. Id adalah sumber dorongan biologis atau insting bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, tidak mengenal realitas atau moral. Id adalah bagian paling primitif dan tidak sadar dari kepribadian yang ada sejak lahir. Karakteristiknya yang pertama, berproses berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua, menuntut kepuasan segera tanpa mempertimbangkan realitas. Yang ketiga, berisi dorongan-dorongan biologis dasar seperti lapar, haus, dan seks. Dan yang keempat, bersifat impulsif dan irasional. Yang kedua, ada ego. Ego adalah mediator antara id dan realitas, bekerja dengan prinsip realitas, mengatur keputusan rasional. Karakteristiknya yang pertama, beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Yang kedua, bersifat rasional dan logis. Yang ketiga, menunda kepuasan jika diperlukan untuk menghindari konsekuensi negatif. Yang keempat, membuat keputusan yang realitas. Dan yang kelima, menjadi eksekutif kepribadian yang mengatur prinsip. Yang ketiga ada superego. Superego adalah aspek moral dari kepribadian yang berkembang melalui internalisasi nilai-nilai orang tua dan masyarakat. Karakteristiknya yang pertama mewakili nilai moral dan ideal, yang kedua terdiri dari 2 subsistem, yaitu hati nurani dan ego ideal. Interaksi ketiga komponen kepribadian yang sehat terbentuk ketika ketiga komponen ini bekerja seimbang. Ego harus cukup kuat untuk menyeimbangkan tuntutan id yang impulsif dengan standar moral superego, sambil tetap realistis terhadap tuntutan dunia nyata. Baik, selanjutnya, menurut Sigmund Freud, tingkat kepribadian terbagi menjadi 3 lapisan kesadaran. Yang pertama sadar, yang kedua prasadar, dan yang ketiga tidak sadar. Sadar berisi pikiran, perasaan, dan persepsi yang kita sadari saat ini. Informasi yang sedang kita pikirkan atau fokuskan hanya sebagai bagian kecil dari keseluruhan pikiran kita. Contohnya, Anda sedang membaca teks ini dan menyadarinya. Yang kedua ada prasada, berisi ingatan dan pengetahuan yang tidak sedang disadari, tetapi dapat dengan mudah dimunculkan ke kesadaran, seperti ruang tunggu antara sadar dan tidak sadar. Contohnya, nomor telepon teman, nama guru SD, atau apa ya yang saya makan kemarin. Yang ketiga, tidak sadar. Bagian terbesar dan terdalam dari pikiran manusia, berisi dorongan, keinginan, trauma, dan ingatan yang direpresi atau tidak dapat diakses dengan mudah, menjadi sumber utama perilaku manusia menurut Freud.
mempengaruhi perilaku tanpa kita sadari. Contohnya, trauma masa kecil yang terlupakan, keinginan terpendam, dan mimpi yang pernah kita mimpikan. Itulah 3 tingkat kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud sering menggunakan analogi gunung es. Berada di puncak di atas air itu sadar. Bagian dekat permukaan itu prasadar, dan bagian terbesar di bawah air itu adalah tidak sadar. Freud percaya bahwa memahami alam bawah sadar adalah kunci untuk memahami perilaku manusia dan mengatasi masalah psikologis. Teori kecemasan menurut Sigmund Freud. Freud menganggap kecemasan sebagai fungsi ego yang memberikan sinyal bahaya kepada individu. Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan yang memperingatkan ego akan adanya ancaman. 3 jenisnya, yang pertama kecemasan realistis, yang kedua kecemasan neurotik, dan yang ketiga kecemasan moral. Kecemasan realistik adalah kecemasan terhadap bahaya nyata di dunia eksternal. Bentuk kecemasan yang paling dasar dan rasional, berfungsi sebagai respon adaptif terhadap ancaman nyata. Contohnya, takut saat melihat ular berbisa, cemas saat berjalan di jalan gelap, dan takut saat gedung terbakar. Yang kedua ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik adalah kecemasan bahwa dorongan id akan lepas kendali dan menyebabkan kita melakukan sesuatu yang akan dihukum. Ketakutan tidak rasional yang berasal dari konflik tidak sadar. Dan ego takut tidak mampu mengendalikan impuls id. Contohnya, takut kehilangan kontrol diri, fobia yang tidak rasional, kecemasan berlebihan tanpa alasan jelas. Yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan yang berasal dari superego. Muncul saat kita melanggar atau akan melanggar nilai moral dan standar etika. Dirasakan sebagai rasa bersalah atau malu. Contohnya, merasa bersalah setelah berbohong, malu setelah melakukan kesalahan, dan takut melanggar norma agama. Kecemasan berfungsi sebagai sinyal peringatan bagi ego bahwa adanya bahaya yang mengancam, sehingga ego dapat mengambil tindakan untuk menggunakan mekanisme pertahanan, menghadapi ancaman secara realistis, dan mencegah dorongan tidak sadar muncul ke kesadaran. Mekanisme pertahanan ego. Ketika menghadapi kecemasan, ego menggunakan mekanisme pertahanan seperti respect. Respect menekankan pikiran tidak menyenangkan ke alam bawah sadar. Yang kedua, proyeksi. Proyeksi melimpahkan perasaan sendiri ke orang lain. Yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi membuat alasan logis untuk perilaku tidak rasional. Yang keempat, displacement. Mengalihkan emosi ke objek yang lebih aman. Dan yang terakhir, sublimasi. Menyalurkan dorongan tidak dapat diterima ke aktivitas sosial yang positif. Menurut Freud, kecemasan yang berlebihan dan penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak sehat dapat menyebabkan gangguan psikologis. Dan terakhir kita akan masuk dalam teori perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud mengembangkan teori tahap perkembangan psikoseksual yang meyakinkan bahwa kepribadian terbentuk melalui serangan tahap di masa kanak-kanak. Setiap tahap berfokus pada zona erogen tertentu sebagai sumber kepuasan. 5 tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama, tahap oral, 0-1 tahun.
Fokus pada mulut, kepuasannya melakukan aktivitas oral seperti mengisap, menggigit, dan menelan. Fiksasi jika kebutuhan tidak terpenuhi atau berlebihan dapat menyebabkan kepribadian oral, yaitu ketergantungan, merokok, makan berlebihan, dan sarkastik. Yang kedua, tahap anal, 1-3 tahun, fokus pada anus. Kepuasannya menahan dan melepaskan feses. Konflik, pengendalian diri versus keinginan melepaskan. Fiksasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, anal retentive, terlalu teratur, kaku, pelit, dan anal expulsif, berantakan, boros, dan destruktif. Yang ketiga, tahap falik, 3-6 tahun, fokus pada alat kelamin. Konflik utama, konfleksi oedipus pada laki-laki, yaitu ketertarikan pada ibu melihat ayah sebagai rival. Yang kedua, kompleksi Electra pada anak perempuan, yaitu ketertarikan pada ayah. Revolusinya identik dengan orang tua sesama jenis dan pembentukan superego. Fiksasi, masalah identitas gender, kesulitan hubungan dengan lawan jenis. Yang keempat, tahap latensi, 6-12 tahun. Karakteristiknya, dorongan seksual, tidak aktif atau terpendam. Fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Aktivitas, sekolah, hobi, pertemanan dengan sesama jenis. Bukan tahap psikoseksual yang sebenarnya, lebih seperti masa tenang. Yang kelima, tahap genital, 12 tahun sampai dewasa. Fokus pada alat kelamin, karakteristik kebangkitan dorongan seksual yang matang. Fokusnya hubungan heteroseksual yang matang dan sehat. Tujuannya, keseimbangan antara berbagai area kehidupan, yaitu dalam pekerjaan, hubungan, dan keluarga. Baik, kita akan masuk dalam aplikasi dan kritik. Aplikasi yang pertama adalah dasar terapi psikoanalisis, dan yang kedua memahami konflik bawah sadar. Kritiknya yang pertama, terlalu fokus pada seksualitas. Yang kedua, tidak bisa diuji secara ilmiah. Dan yang ketiga, berdasarkan kasus individual, bukan studi luar. Meskipun berpengaruh, teori ini dikritik karena yang pertama, terlalu menekankan aspek seksual. Yang kedua, sulit diuji secara ilmiah. Yang ketiga, bias gender, terutama kompleksi Electra. Yang keempat, mengabaikan faktor budaya dan sosial. Dan yang terakhir, terlalu deterministik atau menganggap masa kanak-kanak menentukan segalanya. Namun, kontribusi Freud tentang pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian tetap menjadi fondasi penting dalam psikologi perkembangan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, shalom.